Halo Halo guys, guys, ni hao, ni hao. Anak Lause banget nih. coba dong perkenalin diri pakai bahasa Mandarin. Gampang itu mah. 大家好，我来介绍我姐姐，我的光明是 Fergie 3个马拉比索了，你们可以叫我 Fergie。我是 Jakarta 来的，今年我16岁了。gimana？ Keren, tepuk tangan. Tapi kalian tahu gak sih, tadi pagi tuh aku habis lihat selebgram tau. Keren banget, dia udah punya HP model terbaru padahal baru dirilis kemarin. Ideal ya? Iya, pakaiannya bagus, badannya bagus, moneynya juga bagus. Iya, badan-badan seleb tuh kenapa pada bagus-bagus banget ya? Aku jadi iri. Ya iyalah, pasti karena workout. Selain bikin badan bagus, workout itu kan juga bikin badan kita sehat. Terus meningkatkan energi, buat tidur kita jadi nyenyak, sama banyak lagi. Iya benar, setahu aku olahraga juga bisa melancarkan pencernaan loh. Olahraga dapat membantu produksi vitamin B dan K, serta membantu tubuh mencerna makanan yang sulit dicerna di perut dan usus halus. Contoh olahraga yang bagus buat pencernaan itu yoga sama cardio. Setuju. By the way, Baswe, ngomongin soal seleb, temen aku juga ada yang seleb nih. Sebenarnya jadi seleb itu ada enak nggak enaknya tau? Emang iya, setahu aku jadi seleb itu justru enak gak sih? Mereka dapat keuntungan yang banyak. Ada nggak enaknya juga. Baik dari mereka yang merasa tertekan, mereka harus menghadapi komentar atau perkataan buruk. Ya walaupun sebenarnya itu hal yang biasa karena mereka kan jadi sorotan publik, apalagi profesi mereka yang bisa dibilang besar. Iya, kasihan juga ya. Belum lagi kalau mereka kena pelecehan. Memang sih pekerjaan mereka sebagai seleb itu harus terima sisi negatifnya juga. Setuju sih, aku kadang iri sama mereka. Tapi sebenarnya ada juga hal negatif yang mereka harus siap hadepin. Benar banget tuh. Oh iya, bullying itu juga termasuk masalah sosial kan? Iya benar. Ngomongin soal masalah sosial, pasti ada dampaknya dong. Nah, dampak diterima mereka juga banyak. Ada dampak pribadi sama dampak sosial. Kalau dampak pribadi itu dampak psikologis gak sih? Mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Kalau dampak sosialnya, menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Benar. Kalau misalnya mereka kena dampak dari masalah sosial itu, cara mereka bisa menanggulanginya cuma satu sih sebenarnya. Apa tuh? Mereka tuh harus berani speak up, intinya berani berpendapat dan berpikir secara rasional. Maksudnya berpikir rasional itu gimana, Kak? Kalau misalnya mereka speak up, tapi pakai kata-kata yang kasar atau tersulut emosi, mereka malah sebenarnya mengundang banyak haters. Maka dari itu mereka harus bisa menggunakan kata-kata yang bijak. Misalnya yang ngebully seleb itu diajak ngobrol buat bicarain alasan kamu ngetik seperti itu tuh apa, atau hal sebagainya. Oh, ngerti. Kalau mereka ada berpikir secara rasional, mereka juga pasti bisa mendapat pemikiran yang baru. Setuju sih. Ngomong-ngomong, mumpung lagi ngebahas tentang cyberbullying, kalian semua pada tahu kasus Demi Lovato yang kena cyberbullying karena bentuk badannya nggak? Enggak. Emang kenapa tuh? Jadi di postingan Demi Lovato, banyak banget yang ngebully dia karena bentuk badannya, sampai-sampai dia kena eating disorder. Nah, nggak sampai situ aja, Demi juga pernah cutting karena mentalnya makin parah. Beberapa hari itu akhirnya mundur dari pembulian itu, tapi masih ada juga yang tetap membuli Demi. Sekarang Demi Lovato udah terima bantuan profesional buat ngatasin masalah yang dialaminya dan kembali ke publik sebagai duta anti-bullying. Setahu aku, banyak juga artis yang speak up tentang kasus cyberbullying yang dihadapin sama Demi. Pihak korban juga memintakan netizen untuk mau mendengar pendapat dari mereka yang dengan bijak, jika ada yang menasihati netizen tersebut. Jahat banget ya yang ngirim hate kayak gitu. Tapi kalau gitu, yang ngirim hate speech di sosial media kena hukuman juga nggak sih? Kalau nggak salah, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Tentang apa? Tentang informasi dan transaksi elektronik. Perundang-undangan yang mengatur mengenai cyberbullying. Lah, kalau yang hate speech anak di bawah umur gimana tuh? Kan minimal 12 tahun ya. Penjaranya paling lama 3-6 bulan atau denda paling baik 72 juta rupiah. Buset, berarti kita bentar lagi udah legal ya? Hukuman yang kita terima semakin berat dong. Iya benar, umur 17 itu udah legal, udah bisa bikin SIM, KTP, dan ikut serta dalam pemilu. Nah, kalau kita ada ikut serta dalam pemilu, kita harus memilih dengan bijak, jangan sampai kita golput. Karena suara dari kita semua sangat berpengaruh bagi pemimpin negara kita nanti. Intinya, dalam demokrasi ini, kita juga harus memaknai Sumpah Pemuda, menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang kuat. Jangan sampai karena adanya perbedaan pendapat, kita jadi negara yang terpecah belah. Bener banget tuh.
Aku lihat-lihat kayaknya kita habis ngomongin seleb deh. Terus kok tiba-tiba bisa nyambung ke Sumpah Pemuda? Nih, kan awalnya Carla ngomongin seleb. Nah, mereka kan udah punya uang banyak ya jadi seleb itu. Tapi sebenarnya jadi seleb itu nggak mudah, ada tantangannya. Jadi mereka harus berani speak up, tapi speak up-nya juga harus dengan kata-kata yang bijak. Kalau pakai emosi atau kata-kata yang kasar mah sama aja. Nah, itu malah ngundang banyak haters yang lain. Terus juga haters yang ngebully seleb bisa kena hukuman, bahkan di bawah umur. Mereka yang membuli bisa terkena pasal 11 tahun 2008 tentang cyberbullying. Ngomongin soal umur, kita kan berarti 17 tahun, jadi dia bisa udah salah ikut pemilu. Nah, dalam pemilu ini kita harus memilih dengan bijak dengan memaknai Sumpah Pemuda agar negara kita menjadi negara yang bersatu. Gitu, kita bisa ngomongin dari seleb ke Sumpah Pemuda itu dari situ. Oh gitu. Guys, kapan-kapan kita ke Kota Wisata yuk. Ngapain tuh? Makan-makan. Pilihan makanan di sana banyak banget tau. Ih, ayo. Tapi setahu aku tuh kayaknya di Kotwis lagi ada pembangunan gerbang tol. Iya, ada pembangunan gerbang tol di sana. Targetnya sih selesai akhir tahun ini. Tahu aja dia pembangunan gerbang tol di sana, Kai. Iya, soalnya aku lihat pembangunan langsung 1 atau 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Pantas. Aku kepikiran deh, kalau pembangunan jalan tol gitu masuknya ke pembangunan nasional ya. Iya, masuk ke pembangunan nasional. Kalau pertumbuhan ekonominya lancar, pembangunan nasionalnya juga lancar. Apa beda pembangunan sama pertumbuhan ekonomi itu apa? Kalau pertumbuhan ekonomi itu berkembangnya suatu sektor perekonomian ke arah yang lebih baik. Sedangkan pembangunan ekonomi itu membangun sektor perekonomian yang sudah ada menjadi semakin baik lagi. Kalau pertumbuhan ekonomi melambat, pembangunan ekonomi juga kena dampaknya. Walah gitu. Pembangunan ekonomi. Gerbang tol termasuk pembangunan ekonomi kan? Iya, Aku lihat tadi dari grafik jumlah kendaraan per hari, ternyata nilai maksimum kendaraan itu ada di hari Minggu. Kurang lebih ada 5.600 kendaraan lah. Kalau nilai minimumnya ada di hari Jumat sekitar 2.050 kendaraan. Iya sih, Minggu kan hari libur ya, orang-orang pada jalan bareng keluarga atau nggak sama pacar. kalau gitu saking banyaknya kendaraan yang ada di sana, gak kebayang sih asal polusinya tercemar sebanyak apa. Udah tercemar banget nggak sih? Bener banget, belum lagi dampaknya bagi lingkungan sekitar. Pasti berdampak banget ke kondisi tanahnya, sama rusaknya lingkungan hidup di sekitar pembangunan infrastruktur jalan. Apalagi dengan banyaknya kendaraan yang digunakan, pasti butuh penambahan jalan biar bisa menampung banyak mobil masyarakat. Betul-betul. Aku lihat nih dari National Geographic, in ancient times, people used existing waterways or simple roads for transportation. Over time, people built more complex means of transportation. They learned how to harness various sources of power, such as wind, steam, and combustions, to move barks, ships, trains, automobiles, and airplanes. Berarti berkelanjutan gitu ya, yang dulu kita berpergian menggunakan hewan atau jalan kaki, sekarang udah pakai kendaraan yang pastinya mempermudah hidup kita. Perkembangan zaman emang mempermudah kehidupan kita, tapi ya itu dampaknya besar, polusi udara, polusi tanah, dan lain hal sebagainya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi hal ini sebenarnya banyak tau. Ya, menggunakan kendaraan umum lah, daripada menggunakan kendaraan pribadi untuk menghindari polusi udara. Sama menggunakan tote bag atau tas untuk menghindari penggunaan plastik. Kalian udah pada tahu ya? Ya iyalah, itu kan pengetahuan umum. Ya udahlah, intinya kita harus menjaga bumi kita biar generasi selanjutnya masih bisa menikmati sumber yang ada. Iya ya. Udah lah, hayu tuang. Hayo, abdi syariat deh. Hayo, hatur nuhun babaturan.